Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, hazinallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yawmiyah. Kita masih membahas tentang warisan, yaitu sekarang masuk ke langkah ke-8, yaitu perhitungan waris keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau ponakan laki-laki dari saudara lelaki seayah. Pada perhitungan waris keponakan ini ada dua kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama, keponakan laki-laki itu berarti anak dari saudara, ya, anak dari saudara, baik itu kandung ataupun saudara lelaki seayah. Keponakan lelaki dari saudara lelaki kandung akan mendapatkan warisan jika anak lelaki pewaris tidak ada. Artinya kalau bapak dari keponakan itu nggak ada, udah tidak ada dahulu, sudah meninggal terlebih dahulu. Atau ayah pewaris tidak ada, ayah pewaris nggak ada, bapaknya nggak ada, atau kakeknya tidak ada, kakek, ayah atau bapaknya si ponakan ini sudah tidak ada. Yang kedua, keponakan lelaki dari saudara lelaki kandung akan mendapatkan warisan jika tidak ada saudara lelaki kandung. Jika tidak ada saudara lelaki kandung atau saudara lelaki seayah. Tidak ada saudara lelaki sekandung atau seayah, maka ketika itu dia mendapatkan warisan. Kalau tidak ada kakek, tidak ada ayah si pewaris, kalau tidak ada juga bapaknya dari anak keponakan tersebut, maka dia mendapatkan warisan ataupun tidak ada saudara laki-laki sekandung. Adapun yang berkaitan tentang warisan keponakan lelaki dari saudara lelaki seayah, ada 3 kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama, keponakan lelaki dari saudara lelaki seayah. Misalnya ayah kita punya istri lebih dari satu, ya, berarti saudara lelaki seayah, tapi beda ibu. Saudara atau ponakan lelaki dari saudara lelaki seayah akan mendapat warisan jika anak lelaki pewaris tidak ada. Anak lelaki pewaris tidak ada, alias bapaknya, ya, bapaknya. Atau ayah pewaris atau kakek pewaris. Nah, seperti tadi, tidak ada ayahnya, tidak ada tidak ada bapaknya dari keponakan itu, tidak ada ayah dari pewarisnya, ataupun tidak ada kakeknya. Yang kedua, saudara lelaki saya akan mendapatkan warisan jika tidak ada saudara lelaki sekandungnya atau saudara lelaki seayahnya tidak ada. Yang ketiga, dia akan mendapatkan warisan jika keponakan lelaki dari saudara lelaki kandung tidak ada. Yang tadi poin pertama ada keponakan
lelaki dari saudara kandung. Ponakan lelaki baik dari saudara lelaki kandung ataupun dari saudara lelaki seayah, bagiannya dalam warisan adalah asobah. Mereka adalah sisa ya. Para ulama menetapkan bahwasanya mereka yang mendapatkan asobah ini berpatokan pada kedekatan kepada si pewaris. Asobah itu semakin dekat dengan kedudukannya dengan si pewaris, maksudnya dari jalur nasab, maka dia lebih berhak. Kalau dia atau asobah ini jalur nasabnya lebih dekat kepada si pewaris, maka dia mendapatkan warisan. Tapi kalau asobah ini jalur nasabnya jauh dari si pewaris atau ada yang lebih dekat dari si pewaris, maka yang jalur nasabnya lebih jauh ini gugur, otomatis tidak dapat warisan. Siapa yang lebih dekat dengan pewaris, dialah yang lebih berhak dan dapat menggugurkan mereka yang posisinya lebih jauh dari segi nasab dari si pewaris. Misal contoh, ayah itu lebih dekat dengan si pewaris dari kakek. Maka kalau ada ayah, maka dari segi nasab ya, ayah lebih dekat kepada si pewaris daripada kakek. Dan semua saudara, begitu juga saudara kandung lebih dekat kepada pewaris daripada saudara seayah. Ini dari jalur nasab ya. Dan juga saudara kandung atau seayah lebih dekat daripada paman. Begitu juga tadi yang pertama apa? Ayah lebih dekat daripada kakek. Contoh aja. Yang kedua, saudara kandung lebih dekat daripada saudara seayah. Ini dari jalur nasab ya. Yang ketiga, saudara kandung atau saudara seayah itu lebih dekat daripada paman. Yang keempat, saudara lelaki kandung atau seayah lebih dekat kepada pewaris daripada keponakan. Wahalum majarro, dan begitu seterusnya. Jadi ponakan ini sifatnya dia asobah, artinya sisa. Dan asobah itu dilihat mana asobah yang lain juga. Ada nggak asobah yang lain? Kalau ada asobah yang lain yang jalur nasabnya lebih dekat dengan pewaris, maka dia yang lebih berhak mendapatkan warisan, dan otomatis yang lainnya gugur. Dalilnya dalam kaidah ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, al-hiku al-faraidu bi ahliha, bagilah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada mereka yang berhak menerimanya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, jika masih ada sisanya maka diberikan kepada lelaki yang terdekat kepada si mayit. Diberikan kepada lelaki yang terdekat kepada si mayit. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Ad-Darimi, dan Imam Ahmad. Begitu juga terdapat riwayat yang lain dengan lafaz al-hiku al-faraidu bi ahliha, fama tarakatil faraidu fali aula rajulin zakarin. Kata Nabi SAW, bagilah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada mereka yang berhak menerimanya. Bagian-bagian itu jika menyisakan harta, maka untuk lelaki yang lebih dekat pada si pewaris. Begitu juga hal yang senada disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Nawawi mengatakan, para ulama bersepakat bahwa harta yang tersisa setelah bagian-bagian yang telah ditentukan itu adalah milik asobah. Mereka yang terdekat didahulukan, dan begitulah dengan yang lebih dekat. Asobah yang jauh tidak akan mendapatkan warisan karena terdapat asobah yang lebih dekat jalur nasabnya kepada si pewaris. Jika seorang wafat meninggalkan satu anak perempuan, saudara lelaki dan paman, maka anak perempuan dapat setengah, saudara lelaki dapat sisa, dan paman tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena asobahnya sudah diambil oleh saudara lelaki. Karena paman juga asobah, tapi jalurnya lebih
jauh daripada saudara lelaki. Ini berkaitan dengan warisan untuk ponakan ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian langkah 9 yaitu perhitungan waris paman dari ayah dan anak lelakinya, sepupu lelaki dari si pewaris. Ya, perhitungan warisan paman dan anak lelakinya atau sepupu ya. Sepupu dari si pewaris. Ada 3 kaidah dalam perhitungan waris paman dari ayah. Yang pertama, paman mendapatkan warisan jika tidak ada ayah atau kakek pewaris. Tidak ada ayah, tidak ada kakek. Yang kedua, tidak ada anak lelaki. Tidak ada ayah, kakek, tidak ada anak lelaki si pewaris. Yang ketiga, tidak ada saudara lelaki baik kandung maupun ayah, seayah. Yang ketiga tadi tidak ada saudara lelaki baik kandung maupun seayah. Yang pertama, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Yang kedua, tidak ada anak laki-laki si pewaris. Yang ketiga, tidak ada saudara lelaki baik kandung ataupun seayah. Yang keempat, anak lelaki paman akan mendapatkan warisan jika 3 kaidah tadi tidak ada dan tidak ada paman, tidak ada kakek, tidak ada ayah dari si pewaris, tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara kandung seayah ataupun saudara kandung maupun seayah, dan juga tidak ada paman, maka sepupu tadi dapat ya. Tapi kalau ada salah satunya maka gugur, tidak dapat. Allahu a'lam bishawab. Dalilnya hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau pernah menceritakan bahwa ada seorang perempuan datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan bahwa kedua putri Sa'ad bin Rabi' tidak mendapat warisan dari ayahnya. Iya, anaknya Sa'ad bin Rabi', perempuan 2 orang, itu tidak diberikan warisan. Semua warisannya diambil siapa? Paman. Lalu turunlah ayat warisan dan Nabi SAW mengatakan, faqala li ammihima, maka katakan kepada paman kedua anak itu, a'tihima as-sulusain, berikan kepada kedua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' 2/3, wa a'ti ummahuma as-sumun, berikan kepada ibunya 1/8, wa ma baqiya falaka, dan sisanya buat Anda. Artinya sisanya itu baru buat paman, karena si pewaris sudah tidak ada ayah, sudah tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada saudara kandung ataupun saudara seayah. Maka paman itu dapat sisa alias asobah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang warisan, 9 langkah praktis jago hitung waris ya, Masya Allah. Baik, kita lihat contoh kasus supaya lebih mendekati pemahaman. Yang pertama, ada seorang wafat meninggalkan suami. Ada seorang wafat, berarti yang meninggal istrinya ya, meninggalkan suami. Kemudian 2 anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki ya, punya anak lelaki tapi anak lelakinya meninggal terlebih dahulu, jadi sisanya cuma anak perempuan dari anak laki, dan saudara kandung lelaki. Seorang meninggalkan suami, anak perempuan 2, cucu perempuan dari anak laki, dan juga saudara kandung lelaki. Ayo gimana ngitungnya? Suami dapat berapa? Suami dapat 1/4. Kenapa? Karena ada anak ya, karena ada anak. Kemudian anak perempuan 2 orang dapat berapa? Dapat 2/3. Kalau anak perempuannya 1 dapat setengah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dapat tidak? Jawabannya tidak dapat. Kenapa? Karena gugur, diambil warisannya oleh
anak perempuan, karena anak perempuannya lebih dari satu, itu 2/3, karena 2/3-nya sudah diambil dari anak perempuan 2 orang. Adapun saudara kandung, iya, mereka adalah asobah, mereka adalah sisanya diberikan kepada saudara kandung lelaki. Allahu a'lam. Contoh kasus yang kedua, ada seorang wafat, kemudian meninggalkan istri. Berarti ini suami yang meninggal duluan ya. Kemudian meninggalkan istri, anak perempuan, kemudian saudara lelaki seibu, saudara perempuan seayah, dan saudara lelaki kandung. Seorang wafat meninggalkan istri, anak perempuan 1, saudara lelaki seibu, saudara perempuan seayah, dan saudara lelaki kandung. Gimana hitungnya? Ibu dapat berapa? Istri dapat berapa? Istri dapat 1/8 karena punya anak. Anak perempuan 1 orang dapat setengah. Setengah. Saudara lelaki seibu dan saudara perempuan seayah itu gugur karena keberadaan saudara laki-laki kandung. Dan saudara laki kandung ini adalah asobah, dan dia posisinya lebih dekat daripada dengan si mayit ya. Posisinya lebih, jalur nasabnya lebih dekat dengan si mayit. Jadi saudara laki kandung dapat sisa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian contoh kasus yang ketiga, yang terakhir, ada seorang wafat meninggalkan ayah, kemudian meninggalkan 2 anak perempuan, cucu lelaki dari anak lelaki. Meninggalkan ayah, istrinya mana Ustaz? Mungkin istrinya sudah meninggal terlebih dahulu ya. Seorang lelaki wafat meninggalkan ayah, kemudian 2 anak perempuan, kemudian cucu lelaki dari anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki. Maka perhitungannya adalah ayah dari si mayit mendapatkan 1/6. Kemudian 2 anak perempuan dapat 2/3, dan sisanya diberikan kepada cucu lelaki dari anak lelaki ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa juga memberikan pencerahan kepada kaum muslimin tentang pembagian warisan ya. Jangan sampai kita masih terikat dengan adat istiadat membagi warisan dibagi rata, atau ada di beberapa suku di Indonesia yang anak laki-laki nggak diberikan warisan. Subhanallah, anak laki-laki tidak diberikan warisan. Tentu saja ini menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, di bawahnya sungai-sungai, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi semua ada aturannya, sampai warisan pun demikian ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan bagian-bagiannya. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah ini diancam. Kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa zalikal walahu azabun muhin. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya dan mendapatkan azab yang menghinakan. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan kita semua ke dalam
surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari saya pribadi, maka tolong dikoreksi jika ada kesalahan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.